Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sebelum kita membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka, saya ingin menjelaskan apa itu ideologi. Ideologi menurut bahasa berasal dari kata eidos dan logos. Eidos berarti ide, gagasan, konsep, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Sehingga ideologi adalah pengetahuan tentang ide atau ilmu yang membahas tentang ide. Selanjutnya kita membahas tentang ideologi-ideologi di dunia. Ideologi-ideologi di dunia terbagi menjadi 4. Yang pertama, liberalisme kapitalisme, yaitu gagasan yang mengutamakan kebebasan individu sebagai respon atas aristokrasi. Yang kedua, konservatisme, yaitu gagasan yang cenderung menekan ketertiban aturan sosial sebagai respon terhadap liberalisme. Yang ketiga, sosialisme komunisme, gagasan yang lahir dari seorang tokoh yang bernama Karl Marx sebagai kritik atas respon terhadap liberalisme. Lalu yang terakhir, yang keempat, fasisme, gagasan yang berdasarkan kecintaan yang berlebihan kepada ras dengan dipimpin oleh pemimpin yang kuat dan karismatik serta seringkali menggunakan kekerasan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis ideologi. Jenis-jenis ideologi ada dua. Yang pertama, ideologi terbuka. Ideologi ini merupakan ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman, bersifat dinamis, dan merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu ideologi tertutup. Ideologi ini merupakan ideologi yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak bisa dipersoalkan dan juga sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Selanjutnya kita membahas Pancasila sebagai ideologi terbuka. Jadi menurut saya bahwa ideologi Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena Pancasila termasuk ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perkembangan kehidupan di Indonesia dengan tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya, serta pemikiran tidak hanya tentang kepentingan dirinya, melainkan agama, suku, ras, budaya, dan lainnya, tanpa membedakan satu sama lain. Dan yang terakhir kita membahas mengenai perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan terhadap keberadaan Tuhan. Hal tersebut terdapat pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, ekonomi. Pancasila memandang bahwa peran suatu negara sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Yang ketiga, pendidikan. Pancasila memandang bahwa semua rakyat berhak mendapatkan pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, serta kebebasan mengembangkan suatu ide dan mendapatkan ilmu serta pengetahuan. Yang terakhir, politik. Pancasila menganut sistem politik, yakni demokrasi Pancasila, yaitu sistem demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan serta musyawarah mufakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.